Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin, amin, amin. amin. Oke. Eh, Sobat semua, kemarin kita sempat bahas sedikit mengenai perlukah STY dipertahankan atau Iya, digeser ke eh, timnas U20. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai eh, sekitar itu ya. Eh, Apa sih sebenarnya untung ruginya kalau STY hanya melatih untuk timnas U20? Itu tema iya, pokoknya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menanyakan dulu iya, nih kepada Bro Ipung. Bro Ipung, ini iya. wacana untuk menggeser STY dari timnas senior ke U20 ini Mm-mm. ceritanya gimana sih? Wacananya gimana nih? Tiba-tiba muncul seperti itu. Iya, mungkin apa ya, wacana ini muncul hasil evaluasi sementara ya Hmm, dari gelaran AFF yang di Singapura dan SEA Games, di hmm, mana memang dari kedua event tersebut STY tidak bisa memenuhi ekspektasi sebagai juara. Itu hmm, satu ya. hmm, Tapi kemudian apa hal itu juga menjadi wacana ya juga dimunculkan kembali pada saat event kualifikasi Piala Asia itu sedang berlangsung gitu loh. hmm. Di mana sebetulnya momen tersebut kurang tepat kalau menurut saya ya menilai ya. Hmm, 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 Karena timingnya tidak tepat pada saat Sintayong dibutuhkan untuk lebih berkonsentrasi mengantarkan Indonesia ke Piala Asia, hmm, hmm, sudah mulai diributkan dengan persoalan-persoalan yang seperti itu gitu loh. hmm, Jadi saya pikir wacana ini kan memang baru sekedar di statement ini kan baru sekedar wacana ya. Jadi hmm, ini belum menjadi sebuah keputusan. hmm, Tinggal tergantung dari hasil evaluasi setelah Sintayong membawa Indonesia ke Piala Asia. hmm, Mengenai hmm, hasilnya nanti kita juga belum tahu nih. Gitu hmm, loh, hmm, Bro. hmm. Eh, apa tidak ada kaitannya karena Indonesia diundang menjadi eh, apa tuan rumah Piala Asia dan kemudian di sini mulai ada kebingungan wah kalau misalnya Piala Dunia Mm-mm. U20 dan juga menyelenggarakan Piala Asia waktunya sangat bentrok dan mungkin dari situ mulai kepikiran wah ini kalau STY juga harus melatih U20 tapi Mm-mm. juga melatih timnas senior yang akan berlaga tahun depan mungkin akan keteteran mungkin dari situ kepikirannya ada kemungkinan seperti itu nggak bro? Ya, ini kan baru sekedar rencana ya, baru Hmm, tawaran. hmm, Tawaran dari AFC mengingat Cina mengundurkan diri sebagai hmm, tuan rumah gitu loh, Bro. hmm, Cuma persoalannya adalah bagaimana PSSI bisa menerima atau tidak tawaran tersebut gitu loh. Jadi hmm, saya pikir ini tidak ada hubungannya sebetulnya gitu loh. hmm, Tidak ada hubungannya. Tinggal kalau misalkan mereka melihat bahwa Indonesia juga karena ini datangnya tiba-tiba, ya tinggal aja menyatakan sikap gitu loh, hmm, menerima atau tidak. Kalau hmm, menerima konsekuensinya seperti itu, tidak menerima konsekuensinya seperti ini gitu loh. hmm, hmm, Jadi hmm, itu bukan suatu hal yang mesti dipermasalahkan gitu loh, Bro. hmm, Jadi justru yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pihak PSSI maupun Sintayong dalam hal ini itu masing-masing taat atau terhadap kontrak yang pernah mereka lakukan. Itu aja sih, Bro. hmm. Gitu. Kalau tidak salah kontraknya meliputi senior dan junior ya? Ya, jadi begini, memang sebelum Sintayong menyatakan untuk menerima sebagai pelatih di Indonesia, Hmm, Sintayong sendiri kan sudah mendapat banyak tawaran hmm, dari liga-liga di Cina dan hmm, dari liga Korea juga. hmm, Tapi saat itu tawaran yang masuk adalah durasinya pendek, berkisar hmm, antara 1 sampai 2 tahun. hmm, Padahal yang diinginkan oleh Sintayong adalah dia ingin membangun sebuah tim dari sejak awal gitu loh. Artinya hmm, semua proses dia lalui gitu loh. Dia tidak hmm, mau dengan cara-cara yang instan. Makanya hmm, dia walaupun gaji dari yang menawarkan tapi dengan durasi yang pendek itu akhirnya dia tidak mau terima. Itu lebih besar hmm, sebenarnya gajinya gitu loh. hmm, Lebih baik dia menerima sebuah tim atau tawaran yang menawarkan ini ya pembinaan dari sejak awal yang hmm, minimal dia bisa menerima
minimal ya 3 tahun dia akan membangun dari nol katakanlah dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Dan dalam hal ini apa ya rencananya STY adalah kalau dia bisa menerima tawaran dari Indonesia saat itu, dia juga harus mulai melakukan pembinaan dari usia muda gitu loh. Jadi dia tidak ingin mendapatkan hasil yang dari ini ya, yang sudah katakanlah setengah matang, yang kemudian di ini provide ke tim senior. Tapi dia ingin mulai membangun infrastruktur pemain dari sejak awal gitu loh bro. Jadi ini yang juga yang harus diperhatikan oleh PSSI. Bagaimana masing-masing pihak itu mematuhi kontrak yang sudah pernah mereka buat gitu loh bro. Oke, aku mulai paham di sini kenapa STY tentang training center ini, karena STY mungkin berpikir panjang ke depan ya, bukan hanya untuk saat ini. Jadi mungkin berpanjang ke depan bahwa sebenarnya kemampuan pemain Indonesia itu bisa berhasil itu kalau pemain mudanya memang sudah dilatih sejak awal gitu, sejak dini ya. Dan disitulah pentingnya training center. Oke, kita balik lagi ke soal wacana yang soal geser-menggeser kepelatihan ini. Iya. Bro, sebenarnya apa sih untung ruginya bagi Indonesia ya, bagi sepak bola Indonesia apabila STY benar digeser dari kepelatihan tim nasional yang senior? Ya, pertama begini ya bro, ini dari segi etika ya. Etika kita melihat bahwa Sintayong ini orang yang berjasa katakanlah ya, membawa Indonesia yang sudah absen puluhan tahun untuk bisa lagi berlaga di Piala Asia. Dan proses dari pencapaian ini, lolos dari kualifikasi, ini juga sebuah proses yang luar biasa saya pikir. Dan itu terlihat sekali dari pola-pola permainan yang dilakukan oleh pemain timnas gitu loh. Bagaimana pemain timnas bisa bermain Spartan selama 90 menit, kemudian mentalitas yang dibangun pada saat ketinggalan oleh Kuwait 1-0 kemudian bisa membalikan keadaan. Ini kan buah dari hasil apa yang dilakukan oleh Sintayong dan timnya gitu loh. Jadi jangan sampai ini kemudian menjadi terhenti gitu loh. Mentalitas yang sudah dibangun terhenti, kemudian aspek-aspek fisik yang sudah juga dibangun itu juga menjadi terhenti, atau paling tidak ada perubahan gitu loh. Ada perubahan dalam treatment gitu loh. Nah, yang saya pikir memang yang dibutuhkan adalah sebuah pembinaan yang sustainable, yang terus-menerus gitu loh. Jadi kalau misalkan ini ganti katakanlah pelatih, ini kan nanti pelatih yang baru juga mungkin akan membawa polanya yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong gitu loh. Belum tentu polanya cocok dengan pemain yang ada sekarang gitu loh. Nah, itu yang juga harus diperhatikan, bahwa kita tetaplah harus mengapresiasi apa yang dibangun oleh STY gitu loh. Dan berikan kesempatan dia untuk menunjukkan atau membuktikan gitu loh. Membuktikan apa yang menjadi mimpi dia untuk membangun sepak bola nasional gitu loh. Ya, jadi betul. Paling tidak Indonesia juga tidak akan kebingungan lagi untuk mencari katakanlah pelatih yang cocok untuk timnas gitu loh. Karena yang ada aja sudah dipakai dan yang ada sudah terlihat buktinya gitu loh. Gitu saya pikir. Betul. Pasti ada ibaratnya jadi kembali ke nol ya kalau misalnya pelatih. Iya, kembali ke nol. Saya takutnya seperti itu. Ya, walaupun kemudian nanti dipaksakan timnya yang ini mungkin gaya pola pelatihan dan segala macam tidak sesuai, malah hasilnya tidak menjadi lebih baik. Nah, yang kedua juga kan kita akan berlaga di Piala Asia yang tentu lawan-lawannya jauh lebih kuat daripada yang kita hadapi di kualifikasi kemarin kan. Betul. Artinya kan kita harus punya tim yang jauh lebih kuat dari yang sekarang. Ya. Artinya kontinuitas menjadi penting. Betul. Saya pikir gini, apa yang dilakukan STY sekarang itu belumlah puncak dari apa yang mestinya dilakukan oleh STY. Artinya STY pasti punya program-program untuk membangun
squad yang lebih kuat, Ya. misalkan seperti itu ya. Apalagi kita juga mendengar kabar bahwa proses naturalisasi dari Jordi Amat, Shane Patinama, kemudian Sandy Walsh itu juga kan bisa katakanlah bisa selesai sebelum laga Piala Asia dimulai. Nah, ini paling tidak memberikan amunisi baru. Dan kalau itu dilakukan oleh Sintayong dan Sintayong juga sudah berkali-kali juga menyatakan supaya proses naturalisasi dipercepat, ini adalah sudah masuk dalam program yang sedang dipikirkan oleh dia gitu loh. Yang belum tentu jadi, akan digunakan oleh pelatih yang menggantikannya nanti kalau misalnya diganti. Iya, saya pikir seperti itu. Artinya cobalah kita mengerti bahwa sebuah prestasi tidak dibangun secara instan. Gitu loh. Pasti semua dilakukan secara berproses. Ya. Kadang-kadang memang proses ini butuh waktu lebih lama dan kita hanya dibutuhkan kesabaran. Nah, pada saat kesabaran kita juga sudah memperlihatkan hasil, tentu buah dari kesabaran kita sudah membuahkan hasil, tentu kita juga punya ekspektasi yang akan lebih lagi nantinya gitu loh, bro. Nah, ini juga akan mengenai usia pemain ya, di mana STY ini kan memanggil justru di tim seniornya, tapi kebanyakan malah tim yang boleh dibilang muda lah gitu ya. Betul. Ada nggak sih bahwa wacana ini juga muncul gara-gara pemain-pemain yang dulu belum terpanggil, ya, tapi ketika gilirannya di STY ini sudah kelewatan usianya gitu. Wah, gue jadi nggak kebagian padahal waktunya gilirannya dia pemain hebat itu dipanggil timnas, malah kok lebih muda dari saya yang dipanggil gitu. Ada sih nggak sih kayak gitu keirian seperti itu? Ya, ini saya juga nggak bisa mendeteksi seperti itu. Tapi paling tidak begini ya, bro. Kita melihat ya bahwa dari skuad tim nasional itu banyak loh pemain-pemain yang masih usianya di bawah 20 tahun. Contoh Elkan Bagot dan Marcelino. Lalu kenapa? Apa yang menjadi pemikiran Sintayong untuk memasukkan ini siapa? Marcelino Ferdinand. Pemain muda ini. Artinya dia juga sudah mulai mempersiapkan untuk laga di under 20 gitu loh. Karena di under 20 nanti bisa jadi Marcelino atau Elkan Bagot itu bisa masuk gitu loh. Iya. Tapi saya meragukan deh, Elkan masih bisa atau enggak ya. Tapi bisa jadi sih, ya. Iya. Paling tidak gitu ya. Ini ilustrasi ya. Katakanlah mungkin yang paling tepat gitu ya. Itu Marcelino lah ya. Kemudian kita ingat juga Ronaldo Kuate pernah dipanggil ke tim nasional di SEA Games gitu loh. Dia turun. Umurnya baru 17 tahun. Itu adalah cara-caranya STY untuk mulai mempersiapkan diri gitu loh. Untuk event yang katakanlah under 20 nanti di Piala Dunia, dia sudah memasukkan nama-nama ini, menyelipkan nama-nama ini untuk dikasih pengalaman yang lebih gitu loh. Jadi pada saatnya dibutuhkan nanti di under 20, mereka secara mental lebih kuat, lebih siap gitu. Betul. Oke, menarik nih. Dan tentunya nanti di Piala Asia juga semua laga akan dihitung poinnya terkait dengan peringkat di FIFA. Betul. Jadi kalau misalnya di sana kalahan terus bisa jadi merosot nggak? Kita udah 155 nih sekarang, dan kalau tidak salah saya baca berita awal tahun 2022 lalu itu Pak Ketua itu menyebutkan bahwa target di tahun ini adalah Indonesia peringkatnya di atas 150, artinya ada 149 dan 148 dan seterusnya. Dan sekarang setelah kita melewati kualifikasi Piala Asia dengan mengalahkan Kuwait dan juga mengalahkan Nepal, kita sudah ada di 155. Artinya tinggal mungkin 1-2 laga lagi mungkin ya, tergantung lawannya siapa, mungkin bisa melewati 150. Tapi kalau pelatihnya ganti, itu bisa nggak itu melewati 150? Bukan berarti kita merendahkan pelatih yang akan menjadi penggantinya, tetapi
dari sisi kontinuitas ya, saya melihatnya dari Mm-mm. sisi itu sih sebenarnya. Ada Iya, komentar, Bro? iya betul. Saya juga ini ya menyoroti dari segi kontinuitas ya. Kalaupun itu berimbas pada peringkat di FIFA itu adalah konsekuensi ya. Saya pikir Mhm, seperti itu. Jadi memang kalau kita ini ya menakar ya dari mhm, segi kontinuitas, tentu yang diharapkan adalah ini tetap terjaga ya, mhm, berkesinambungan dari mhm, mulai pemain-pemain di under 19, mhm, kemudian under 20, 23, kemudian di level senior. mhm, Artinya ke semua umur ini itu adalah pemain-pemain yang disiapkan nantinya untuk berlaga di senior gitu loh. Jadi mhm, kontinuitas itu yang harus dibangun. Dan kalau bisa memang mhm, program pelatihan itu juga sudah mempersiapkan pemain-pemain untuk bersiap di level umur yang lebih tinggi gitu loh. mhm, Jadi nggak ada salahnya kalau saya lihat bahwa apa yang dilakukan Sintayong ini udah saya pikir sudah cukup ya, sudah cukup baik ya, dengan mhm, menitipkan Ronaldo Kuateh, menitipkan Marcelino, yang dia pikir kalau dia masih bermain di under 19 dia tidak akan berkembang, tapi dia dipaksa mhm, untuk naik biar dia juga merasakan atmosfer yang berbeda gitu loh. mhm, Sambil dia juga dengan tim kepelatihan lain seperti Zenan Radonjic udah mulai mempersiapkan pemain-pemain muda. Jadi mhm, artinya semua level usia itu adalah masuk dalam program orang yang sama gitu loh. Dalam mhm, kesamaan ide gitu loh. mhm. Jadi Jadi mungkin tidak ada overlapping gitu loh, Bro. justru kalau menurut saya mungkin itu sebabnya STY mengajukan permintaan supaya juga melatih tim mudanya, mungkin supaya dia bisa ini ya, bisa mengambil manfaat bahwa oh ini yang Betul. masih mudanya harus dilatih lewat sini, yang Iya. seniornya di sini gitu ya. Iya, dari situ aja kan udah kelihatan, Bro, bahwa Hmm. kenapa kemudian STY juga mengambil porsi pelatih under 20 dan under 23 itu adalah seperti itu saya pikir biar semua Ada kaitan uh, dari semuanya ya, ada tidak senior kaitan. saja gitu ya, betul betul. Jadi kesemuanya masuk ke dalam sebuah program yang sama gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Ini ya ideologi yang sama katakanlah ya, Sehingga nanti pengembangannya tuh seperti itu, nyambung terus kan nyambung dari mudanya terus, sampai ke seniornya nyambung terus. Ya, betul betul. Nah, kalau betul. itu dipisahkan maka sambungan dari junior ke seniornya tidak akan terjalin. Nah, pasti ada Paham, gap paham. nantinya Betul, gitu betul. loh, Bro. Paham, 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 Pak. Heeh. Jadi Nah, kenapa dari mulai under 19 kemudian semua ya di semua hmm, level itu pada awalnya yang dibangun adalah fisik. Itu hmm. semua sama kan? Ya, Levelnya betul. semua sama. Yang dibangun adalah fisik. Bagaimana pemain-pemain Indonesia siap bermain 90 menit Hmm, gitu tanpa keteteran. hmm, Kemudian aspek mentalitas. Kita lihat di Tulung Indonesia bisa mengalahkan Ghana gitu loh. hmm, Ini kan sesuatu yang bagus sekali saya pikir. Dan hmm, ini juga saya pikir ini adalah sebuah dari pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan, hmm, secara berjenjang gitu hmm, loh. hmm, hmm. Oke, Bro. Ini lanjut Hmm. nih. Kalau Bro Hmm. jadi STY ini mau menerima nggak wacana dari PSSI itu bahwa Anda udah main melatih U20 aja gitu. Saya akan bilang gini, Hmm. tolonglah hormati kontrak gitu aja. Dengan kita menghormati kontrak, kita tahu porsinya, apa yang kita mesti lakukan, itu Ya, ya, aja. benar-benar. Wah, mantep banget itu. Itu mudah-mudahan juga seperti itu STY ngomongnya nanti ya. Atau lebih baik daripada malu ya, lebih baik Eh, PSSI nggak usah ngomongin masalah itu lagi. betul, itu yang paling Bro, betul, bro. ada saran nggak Bro untuk kedepannya Hmm. seperti apa? Apa terkait dengan Hmm. nanti tahun depan ada Piala Dunia U20 dan juga ada Piala Senior Piala Asia dalam hal ini untuk tim seniornya. Iya, ya, saya pikir begini aja lah kita melakukan sesuai dengan porsinya. Kita Mhm, semua, saya pikir baik PSSI maupun Sintayong harus tetap konsekuensi dari sebuah kontrak itu harus tetap dijalani. mhm, Kalau misalkan memang Sintayong dalam klausul kontrak harus juga menangani tim muda, ini aja, go ahead aja, berikan aja kepercayaan gitu loh. mhm, Biar mhm, Sintayong juga
terpacu untuk bisa membuktikan Hmm. apa yang memang ini ya cita-citanya gitu loh, Iya, iya. membangun persepak bola nasional. Jadi Jangan kita diganggu ya. recokin, jangan kita diganggu. recokin, gitu loh bro. Bro, untuk dengan U20 sekarang U19 ya yang ditangani Iya. oleh yang kemarin Doncic. ke Tolen ya. Apakah polanya akan sama seperti itu? Kayaknya itu sudah pola yang bagus sekali di bawah tetap walaupun ini ada Doncic sama Bima ya kalau nggak salah. Iya. Itu Betul. tetap dilakukan oleh mereka tapi tetap di bawah kendalinya STY. Iya. Jadi memang kan yang dipakai di under 19 itu kan asisten STY ya, yang dibawa dari Korea gitu juga, walaupun berkebangsaan kalau nggak salah Montenegro ya, kalau nggak salah ya. Nah, dia tentu juga membawa ide-ide dan filosofi sepak bolanya STY. Ya, jadi saya pikir ada benang merah antara pembinaan di under 19 dengan under 20, under 23, kemudian di level senior. Dan semua adalah program-program yang ada dalam kepalanya STY gitu loh bro. Ya. Oke, thank you bro. Sobat, itulah obrolan kita mengenai wacana STY digeser dari kepelatihan tim senior. Menurut sobat sendiri, harus bertahan atau seperti apa? Kalau saya sih, STY harus bertahan di tim senior dan juga tim junior. Jangan diganggu gugat sampai masa kerjanya selesai. Baru nanti setelah itu dievaluasi. Silakan tulis di kolom komentar, kita tunggu. Untuk sementara kita akhiri dulu video kali ini, kita lanjut di video yang akan datang dengan tema yang lain. Bye. Oke, bro. Terima kasih. Yuk, bye. Thank you. Bye.